kita baru memperdebatkan soal advokat ya, Maria. Baru satu kasus. Belum masuk ke beberapa pasal lainnya yang dianggap kontroversi sampai dengan saat ini. Kita ke Prof. Parji sepertinya tadi ingin bersuara juga, masuk ke substansi. Prof, boleh? Ya, saya sedikit kaitannya dengan soal advokat tadi. Mengingatkan kan kita ada putusan MK 26 2013 soal imunitas advokat. Bahwa advokat tidak boleh dituntut di luar maupun di dalam pengadilan dalam konteks pembelaan kliennya. Dengan catatan beretikat baik. Yang jadi masalah memang konteksnya adalah di luar pengadilan itu apakah penyelidikan, apakah penyidikan ya, ataukah kemudian termasuk dalam forum-forum ilmiah gitu ya. Karena memang ada beberapa kawan kita yang kemudian misalnya diskusi dalam rangka menyampaikan kepentingan kliennya, akhirnya malah kena misalnya pasal misalnya tentang penyidikan dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini adalah dikelirkan dan kemudian merujuk apa dalam putusan MK 26 2013 tadi itu, sehingga pada implementasinya juga tidak disalahgunakan oleh advokat bahwa apa yang dilakukan memperhatikan aspek substansi, prosedur dan kewenangan. Dan pada diskusi malam ini harapannya tidak sekedar memberikan catatan, tetapi kemudian merumuskan atau menemukan masalah-masalah krusial dalam RUU KUHP ini dan sekaligus merumuskan sebuah solusi. Salah satunya adalah misalnya ada fakta dalam konteks KUHP kita ini ada pasal yang abu-abu, pasal yang multitafsir. Maka bagaimana kita merumuskan atau kemudian Pak Nasir merumuskan nanti bisa bersifat imperatif dan limitatif yang semuanya menjadikan solusi-solusi atas persoalan-persoalan yang ada dalam konteks KUHP ini gitu. Oke, Pak Sugeng ingin komentar sebelum kita beralih ke pasal lainnya ya. Sebelum beralih ke pasal lainnya. Iya, kalau RUU KUHP ini kan harus dilihat sebagai politik hukum negara ya. Politik hukum negara ini jangan memunculkan masalah baru ya. Apakah itu masalah perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, integrated justice system ya, di mana dalam perlindungan hak asasi manusia salah satu aspeknya adalah diwakili oleh kerja advokat. Kerja advokat ini adalah memastikan bahwa perlindungan hak asasi manusia itu terpenuhi. Jangan disudutkan, tidak boleh memberi pendapat di luar. Bagaimana jaksa sudah membentuk opini ya. Ketika dia menangkap orang, dia mengundang media, dia sudah bikin opini. Ketika polisi menangkap orang, dia undang media, sudah bikin opini ya. Jaksa itu yang pertama ya. Yang kedua, politik hukum ini juga tidak boleh menimbulkan persengketaan antar lembaga penegak hukum nih ya. Jadi kalau saya lihat dalam RUU KUHP ini ada potensi perebutan kewenangan antara polisi dan kejaksaan ya. Oleh karena itu harus diingat bahwa konstitusi kita itu sudah memberikan satu prinsip diferensiasi fungsional. Polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut. Itu saja dipertahankan. Dalam RUU ini ada potensi rebutan ya. Bisa dijabarkan itu Pak Sugeng? Jadi begini misalnya ya, kalau satu laporan tidak diterima oleh polisi dalam 14 hari, tidak dilayani, dia kemudian bisa kepada jaksa. Sudah dihapus. Nah, itu bagus ya. Kemudian jaksa juga kemudian bisa meminta penangkapan penahanan yang menjadi kewenangan polisi. Apakah sudah dihapus itu? Sudah dihapus. Nah, artinya ini sudah polisi. Artinya memang tidak boleh ada satu proses yang bisa menimbulkan politik hukum kita ini perseteruan ya. Potensi konflik, ketidakpastian, perseteruan. KUHP ini adalah satu hukum acara pidana yang harus memastikan bahwa proses hukum itu adalah menegakkan hukum ya. Kemudian melindungi hak asasi manusia, melindungi kepentingan umum. Ini harus dipastikan ini ya. Kalau ada mengatur kemudian di sana fungsi advokat adalah fungsi yang memberikan perlindungan, tidak menghukum. Nih, ini ada kasus yang menarik kan belakangan ini, ya. Ketika penyidik itu menilai tindakan berbeda pendapat dari pihak advokat yang menggunakan opini, diskusi. Kasus yang mana ini? Disebutkan boleh? Kasus ini Pak Sugeng Teguh? Advokat MS Marcel Santoso, advokat Junaidi, ya, kemudian Tian Bahtiar, ya,
Ini kan penggunaan kesewenang-wenangan. Kasus CPO ya ini ya. Iya, ya. Karena 3 perbuatan yang dituduhkan itu adalah 1, pembentukan opini negatif. Opini negatif itu tidak bisa dipidana, Pak. Opini negatif itu hanya bisa melalui mekanisme Dewan Pers. Kalau Dewan Persnya penakut, ganti nih. Ini akan merusak demokrasi, ya. Apakah terima uang itu tidak diperiksa dulu oleh Komisi Kode Etiknya? Jangan kemudian Dewan Pers lepas tangan. Demokrasi kita hancur nih kalau begini, ya. Kemudian kedua, ya, diskusi yang sifatnya akademis juga dinyatakan sebagai kriminal. Loh, bagaimana sih? Ya bukan dong. Kemudian pembentukan opini negatif, ya nggak boleh. Ini Kejaksaan Agung sewenang-wenang menurut saya. Nanti kalau penyidik kemudian diberi kewenangan, pengacara tidak boleh berbicara, kriminalisasi akan terjadi terus menerus, ya. Jadi begitu, ya. Karena catatan saya, diferensiasi fungsional itu harus diterapkan, jangan ada dominasi. Bagus kalau sudah dirubah, ya. Terima kasih. Mohon izin DPR ditampung lu boleh ya, Bang Nasir. Kita tampung lu Bang, suara rakyat ini Bang. Jangan Bang. Di segmen ini Abang harus bicara Bang, tapi kita dengarkan dulu Bang ya. Kita tampung dulu Bang ya. Ditampung dulu Bang. Sekarang nih. Sebenarnya saya mau meng-highlight pentingnya karena kan tadi akhirnya kita sama-sama sepakat gitu bahwa advokat harus punya ruang yang konkret gitu ya di dalam proses peradilan pidana. Dan tadi Pak Sugeng sampaikan gitu bahwa advokat adalah representasi warga gitu ya yang dikriminalisasi sehingga dia bisa dapat haknya. Nah, di sini sebenarnya di draft memang sudah ada penguatan advokat. Advokat punya bab khusus, ada jaminan setiap orang yang diperiksa itu harus didampingi advokat, tidak hanya tersangka tapi juga saksi. Nah, tapi yang kita highlight adalah kenapa tadi relevan untuk bahasan saya soal pengawasan judisial. Tadi yang kayak Pak Fredrik sampaikan, kalau itu terlanggar, hak-hak tersebut terlanggar, kemana kita bisa ngadu? Nah, di konteks sekarang di draft RKUHP, yang pengaduan itu masih sama dengan konsep saat ini, yaitu dengan pra-peradilan. Dan kita tahu objek pra-peradilan sangat terbatas dan di RKUHP 2025 masih terbatas. Masih soal upaya paksa, masih soal penghentian penyidikan dan penuntutan, terus masih soal rehabilitasi untuk kasus yang dihentikan. Nah, tadi pelanggaran hak atas advokat, pelanggaran hak atas pendampingan itu nggak jadi objek pra-peradilan, sehingga nggak ada ruang judisial, ruang imparsial untuk advokat bisa ngaduin kalau terjadi pelanggaran hak korban, pelanggaran hak tersangka, itu ngadunya kemana? Nah, itu kenapa akhirnya relevan adanya judicial scrutiny, adanya hakim komisaris, karena di draft RKUHP yang sebelumnya, si hakim komisaris itu bisa juga punya kewenangan memeriksa setiap bentuk pelanggaran hak terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Nah, itu ada objeknya, sedangkan konsep yang di RKUHP sekarang, objeknya masih sama seperti yang sekarang. Jadi pengawasan berjenjangnya nggak ada Pak Fredrik. Pengawasan berjenjangnya nggak ada. Yang kita highlight adalah ruang komplainnya kemana, itu kan yang dimau teman-teman advokat, ruang komplainnya. Jadi kalau tadi Pak Fredrik sampaikan selama ini kita debat di implementasi, debat itu harusnya tersistem, yaitu dengan adanya judicial scrutiny, ada ruang komplain yang bisa mengcover kondisi itu. Nah, itu makanya kita dorong adanya hakim komisaris ini, gitu. Terima kasih Mbak. Dari pendapat saya, jadi saya satu persatu saya uraikan dulu daripada Prof. Panji. Tadi menyampaikan bahwa advokat punya imunitas, betul Pak. Tetapi jangan lupa Pak, peristiwa yang terjadi pada diri saya, beliau juga sebagai saksi ahli waktu itu saya ajukan. Kan karena apa Pak? Selalu itu hakim berpendapat, hakim berwenang memeriksa kode etik advokat Pak. Ini yang bikin celaka ini Pak. Kemudian Pak, kode etik dalam hal ini dia bilang hakim berwenang memeriksa kode etik dan dia mengatakan bahwa penghalangan penyidikan itu adalah merupakan tindak pidana korupsi. Kan aneh Pak. Itu sudah tindak pidana umum tapi dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian pihak badan penyidik daripada korupsi ini bisa intervensi dalam hal ini menjerat
advokat-advokat kita disingkirkan. Sudah banyak sekali Pak teman-teman advokat itu yang disikat dengan pasal Ini 21. pengalaman pribadi ya Pak Fredrik ya. Kasus yang mana Pak Fredrik, diingatkan lagi publik? Pasalnya waktu Setia Novanto Pak, yang jelas Pak. Waktu Clear. Pak Panji dan beliau ini yang menjelikan penjelasan pada hakim Pak, bahwa saya memberikan permohonan untuk penundaan pemeriksaan. Itu dikatakan menghalangi penyidikan, Pak. Loh, saya ngajukan permohonan bisa dikabulkan, bisa tidak dikabulkan. Tapi dikatakan itu melakukan menghalangi penyidikan. Seperti dia masuk ke rumah sakit teriak-teriak, saya minta supaya diam karena ini pasien sakit. Katanya menghalangi penyidikan. Nah, ini banyak hal-hal yang demikian dan sehingga seharusnya itu tidak terjadi. Kepada KUHAP di sini, Pak, memang saya sangat sependapat, Pak, bahwa kita ini harus bicara atas nama korban atau saksi atau dalam hal ini yang teraniaya. Namun dalam hal ini jangan lupa Pak, contoh kasus Vina, itu opini yang dibentuk begitu kuat Pak, yang mengatakan bahwa mereka itu tidak salah. Saya yang mempertahankan bahwa sudah diputus dengan Mahkamah Agung, sudah ngajukan gerasi ditolak, dan PK-nya itu pasti akan ditolak karena novum yang diajukan bukan novum. Nah, pembentukan apa yang terjadi pada diri saya, Pak? Saya di mana-mana saya dimaki-maki orang, Pak. Katanya saya tidak membela orang yang lemah. Loh, saya bilang korban itu lebih lemah, udah mati kok korbannya. Saya kan bela yang korban yang mati. Dalam hal ini yang saya bilang, Pak, pasal 21 itu seharusnya dalam hal KUHAP yang baru ini, Pak, seharusnya itu ada suatu pintu yang menyebutkan kode etik itu apa yang dimaksud kode etik, Pak. Karena Mahkamah Konstitusi menyatakan selama tidak melanggar kode etik. Nah, kalau kode etik misalkan tidak melanggar kode etik yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan Peradi atau dalam hal ini organisasi advokat itu oke. Ini tidak kan Pak. Dia bikin pintu abu-abu lagi. Makanya saya mengharapkan dalam hal ini DPR sebelumnya dalam hal ini diputuskan ditambah atau dikurangin. Penjelasan pasal-pasal itu tolong jangan ada rambu-rambu yang abu-abu. Berapa hari disebutkan berapa hari. Kode etik itu kode etik apa? Advokat itu misalkan contoh Pak, setiap saat boleh melakukan mengunjungin daripada tersangka. Sebutkan Pak, tidak ada SOP yang bisa menghalangin. Disebutkan yang jelas Pak. Berapa hari gitu ya? Iya, bukan berapa hari, dia 24 jam disebutkan. Kan kita setiap saat, karena kepentingan Pak. Misalkan Pak, keluarga klien ada meninggal, kita harus seketika memberitahukan. Ke rutan, dibilang apa? Nggak bisa Pak, sekarang sudah lewat jam kerja, nggak bisa, Bapak kembali besok. Kasian kan orang. Bung Nasir Jamil boleh dikomentari dulu Bang soal poin advokat. Yang hal inilah yang saya tidak inginkan terjadi di kemudian hari memang Pak. Advokat ini kan waktu itu 2000 berapa, kalau tidak salah 2014 ya, kita mau bahas, mau revisi undang-undang advokat, tapi gagal. Bahkan ada unjuk rasa di depan gedung DPR, ya soal single bar, ya soal-soal lain itu. Padahal sebenarnya waktu itu kita ingin menajamkan fungsi-fungsi advokat. Karena mereka bahagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum. Di luar Indonesia, profesi advokat itu sangat terhormat. Ya, bahkan kalau kita mau jujur, hampir semua Perdana Menteri Inggris itu advokat itu, pengacara semua itu. Ya, nah di Indonesia kapan nih pengacara bisa jadi presiden ya? Jadi sebenarnya memang soal advokat tadi misalnya itu kan masih draft ya, sangat dinamis sebenarnya. Kalau mereka tidak memberikan pendapat di luar misalnya persidangan ya, saya pribadi sebenarnya diserahkan saja kepada advokat yang bersangkutan. Apakah dia mau memberikan keterangan atau tidak ketika ditanya oleh media. Toh untung dan ruginya dia yang bisa tahu gitu ya. Apakah dia akan rugi atau untung ketika memberikan pendapat ditanya media. Jadi diserahkan saja kepada advokat yang bersangkutan ya. Oleh karena itu tidak boleh dibatasi. Nah karenanya sekali lagi ini masih dinamis ya, masih dinamis dan semuanya bisa berubah. Nah karena itu nggak benar juga kalau kemudian DPR dituding tidak transparan gitu ya. Itu silahkan datang, ada 8 fraksi. Tiba-tiba jadi draftnya katanya gitu. Enggak tiba-tiba juga ya. Jadi ini dinamis semuanya. Jadi teman-teman aktivis yang berminat dengan perubahan KUHAP kita itu bisa datang ke 8 fraksi yang ada di DPR. Oh nggak bisa datang ke fraksi DPR, bisa datang ke DPP-nya. Jumpai bidang hukumnya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perubahan hukum acara pidana kita ini. Jadi saya datang kemari juga menunjukkan bahwa DPR itu terbuka. Kalau saya terbuka, saya nggak mau datang kemari. Ya, saya tidak akan mau memenuhi undangan daripada catatan demokrasi ini.
Ya, jadi kita terbuka menerima ya semua masukan. Nah, karena itu sekali lagi kalau dikatakan bahwa DPR tidak transparan, itu tidak benar sebenarnya. Kami selalu terbuka. Ya, jadi oleh karena itu teman-teman aktivis harus menganut satu tagline itu banyak jalan menuju Roma. Gitu ya. Banyak jalan menuju Roma. Jadi jangan satu jalan aja. Prof, jadi saya dulu karena menyangkut avokat, Prof. Oh, silakan. Iya. Saya terus terang sangat bergetar bersyukur statement sahabat saya Narsy Jamil mengatakan dengan sangat terbuka dan saya hormati. Di luar Indonesia peran advokat itu sangat dihormati. Saya terus terang deg-degan mengatakan ini karena ini cermin atau aspirasi daripada teman-teman saya. Tapi saya kira penilaian Nasir itu tidak ada yang salah, tapi itu fakta. Fakta sekarang yang terjadi. Tapi karena pembahasan kita ini adalah RUU KUHP, saya kembali mengatakan KUHP ini lahir tetap menjunjung hak asasi manusia dan saya tekankan kembali melindungi keluhuran tersangka dan terdakwa, melindungi keluhuran daripada tersangka dan terdakwa. Andro, dalam RUU KUHP dan dalam integrity justice system itu ada 4 penegak hukum. Ada jaksa di sana, kemudian ada polisi di sana, ada hakim di sana, dan kami di pasal 5 Undang-Undang Advokat diberi predikat sebagai penegak hukum. Tetapi yang sering terjadi seperti teman-teman kita Sugeng, bahwa memaknai integrated justice system, kita bukan malah kolaborasi, tetapi tidak memaknai secara holistik. Tetapi memaknai bahwa wewenang saya adalah wewenang saya, wewenang daripada aparat penegak hukum adalah orang yang lain, dan bahkan dimaknai musuh. Sehingga itu sebab sering terjadi apa yang dialami oleh saudara Fredrik Yunadi misalnya, sampai dikategorikan sebagai obstruction of justice. Sekedar kami kadang-kadang KUHP mengatakan setiap saat seorang kuasa hukum Mbak Maria bisa mengunjungi seorang kliennya sebagai tersangka, tapi dibilang Pak Fredrik itu. Undang-undang mengatakan jangankan kami kadang-kadang hanya diberi 15 menit, itu pun kadang-kadang tidak akan diberi kami di saat-saat jam kerja, padahal undang-undang mengatakan bahwa itu perintah undang-undang. Nah, problem itulah yang fundamental, Andro, memaknai integrated justice system. Jadi sebenarnya, maaf Bang Saur, sebenarnya kan ada praktik yang berbeda sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana, kan begitu? Nah, lalu dalam rangka untuk mengatasi hal-hal itu, kita hadirkan Kompolnas misalnya. Ya, kita hadirkan Komisi Kejaksaan. Untuk mengawasi peradilan kita hadirkan Komisi Yudisial. Lalu ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Betul. Untuk melindungi saksi dan korban. Ya, jadi sebenarnya banyak institusi ya yang kemudian dihadirkan untuk memastikan bahwa hukum acara pidana ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kan ini nggak berjalan. Masing-masing jalan sendiri. Nah, ini problem kita. Jadi sebenarnya kenapa kita ingin mengubah hukum acara pidana kita? Karena mengikuti perkembangan sosial, ekonomi, budaya di tengah masyarakat, inovasi teknologi informasi yang begitu pesat, kemudian sensitif publik terhadap penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. Di samping itu ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, ya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan hukum acara pidana kita. Lalu kemudian ada hukum-hukum acara pidana yang diatur secara khusus, ya kan, dan dalam berbagai macam undang-undang. Jadi ini sebenarnya adik-adik mahasiswa latar belakang kenapa kemudian kita ingin mengubah. Coba lihat ya, waktu masa Covid ya, terdakwa itu tidak dihadirkan di persidangan. Padahal dalam pasal 154, 155 itu kan harus menghadirkan terdakwa dalam proses pidana. Tapi tidak ada. Kemudian Jessica Wongso ketika misalnya Kopi Senadia ditayangkan secara langsung oleh media, itu kan sebenarnya nggak ada dalam hukum acara pidana kita. Tapi itu terjadi. Nah, karena itu kan inovasi teknologi informasi itu mempengaruhi ya hukum acara kita. Nah, itu sebabnya kenapa kita mau ubah itu. Dan jadi belum ada namanya KUHP lama atau KUHP baru. Ya, tetap aja kita menggunakan KUHP lama. Saya tuntaskan sedikit. Jadi maksud saya Bung Nasir begini. Andaikan pun katakanlah seorang terdakwa yang kita bilang menjunjung hak asasi manusianya, katakanlah dengan kecerdasan hukum yang dimiliki oleh seorang, katakanlah kuasa hukumnya, sebenarnya dia bebas itu mendapatkan kemampatan demi keadilan. Yang menang adalah negara, yang menang adalah jaksa, dan ketika seorang hakim juga memutus
bahkan diperintahkan kode etik. Seorang hakim itu menutup mata telinganya untuk pendapat-pendapat di luar apa yang diyakini sejauh dia dua bukti dan keyakinan. Itulah putusan daripada hakim. Mau kita 1 juta opini, 5 juta opini, Bang, tidak ada artinya. Tetapi setidaknya kalaupun itu to convince hakim berdasarkan tadi saya bilang Maria, tentu adalah dasar hukumnya. Nah sekarang yang terjadi apa, Bang Nasir? Kami kadang-kadang sudah punya kode etik, kami udah katanya penegak hukum. Ketika ada masalah kepada kami, sama dengan terdakwa 2 bilang yang sekarang advokat itu, tidak ada mekanisme kami dilaporkan kepada kode etik. Setelah kode etik memang memutuskan kami bersalah, baru kami diproses. Nah seperti ini kan yang rugi adalah masyarakat, dia, Bung Saur. mahasiswa, kita semuanya. Karena apa? Yang korban adalah kita. Kami tidak minta dikasihani. Tetapi kalau kita konsisten untuk memberikan pelindungan hak asasi kepada tersangka dan terdakwa, berikanlah dia leluasa advokat pendamping hukumnya. Karena kalau tidak, saya bilang yang korban adalah terdakwa tersebut, tetapi yang juga korban adalah negara. Bung Saur ya kan? jadi, Artinya semua sebenarnya adalah atas nama keadilan, bagaimana ada ruang komplain yang dimaksud oleh Mbak Maidina tadi agar ada pengawasan berjenjang di sana. Ya. Bung Nasir Jamil harus menjawab hal ini ya. Tapi sesaat lagi kami kembali untuk Anda.